WCSan, selamat datang kembali di podcast WCS. Dan di sesi kita kali ini, kita akan membahas salah satu produk Microsoft, yaitu Microsoft Azure. Dan dengan tema Azure Migration Transforming IT Infrastructure for Unmatched Efficiency and Scalability. Dan perkenalkan kembali, saya Mia, dan saya yang akan memandu podcast kali ini. Dan hari ini saya ditemani oleh salah satu pre-sales engineer dari WCS Abisena, yaitu Mas Budi. Halo Mas Budi. Halo, Apa kabarnya Mas hari ini? alhamdulillah baik Bang ya. Nah, biar Budi kita gimana ngobrol, kabarnya? Alhamdulillah baik dong Mas Oke. Budi. Nah, biar kita ngobrol lebih enak nih Mas, mungkin Mas Budi boleh kali ya memperkenalkan diri dulu kepada penonton yang di rumah. Iya. Oke, Silakan Mas boleh, Budi. boleh. Oke, terima kasih Mbak Mia atas sambutannya. Baik, WC-san, perkenalkan, nama saya Budi Setiawan. Saya selaku Pre-Sales Engineer di WCS Abisena. Dan pada hari ini saya akan memaparkan atau menjelaskan atau membahas terkait Azure Migration dengan Mbak Mia. Oke, terima kasih Mas Budi atas perkenalan dirinya, sangat luar biasa. Nah, Mas Budi, topik yang akan kita bahas kali ini mengenai Azure Migration, betul ya Mas ya? Betul. Jadi kita akan membahas bagaimana proses migrasi ke cloud menggunakan platform Microsoft Azure. Mungkin kita bisa mulai kali ya Mas ya, memaparkan materinya. Nah, tapi aku mau masuk ke pertanyaan pertama nih Mas. Apa sih sebenarnya urgensi dari perusahaan untuk pindah ke cloud? Kenapa hal ini menjadi hal yang sangat penting ya, Mas? Oke, baik, pertanyaan yang sangat relevan Mbak Mia. Alasan utama ada beberapa hal. Yang pertama, efisiensi biaya. Lalu operasional internal dan juga peningkatan agility bisnis. Hingga meningkatkan pengalaman pelanggan atau customer. Seperti itu, Mbak Mia. Kurang lebihnya, saya akan tampilkan di slide ini. Oke. Yang pertama adalah mengapa sih kita harus atau urgensinya pindah ke cloud. Yang pertama adalah CAPEX to OPEX, no upfront capital expenditure. Apa sih gitu ya pengertiannya? Di CAPEX ini yaitu merupakan ada tradisional on-premise model. Jadi jika Bapak Ibu saat ini menggunakan eh, server on-premise, nah yang pertama yaitu kan menginvestasi terkait infrastrukturnya, berikut server, data center atau peralatan terkait jaringan networkingnya ya, dan juga itu memerlukan biaya yang sangat besar dan juga depresiasi untuk jangka panjang dan juga mahalnya biaya pemeliharaan dan resource ya, pastinya demikian. Nah, jadi dengan cloud ini Bapak Ibu dan Mbak Mia harus ketahui, dengan penggunaan Azure Bapak Ibu akan di charge terkait cost-nya itu eh, sesuai dengan penggunaan, yaitu dengan yang kita biasa sebut itu PSU Go gitu ya. Lalu juga reduce terkait operational cost-nya, lalu juga scale up and scale down-nya itu di Azure sangat memungkinkan ya. Dan juga dengan penggunaan Azure ini yaitu kita bisa mengoptimas terkait cost gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa aku bilang migration ke cloud ini bukan cuma soal hemat biaya, Mas ya. Betul sekali. Tapi saya mau tanya deh, Mas, di Azure Cloud sendiri ini bisa mengoptimas terkait operasional nggak? Oke, jadi di Azure ini sangat bisa sekali terkait optimize untuk operasional. Dan di sini saya akan jelaskan terkait optimisasi untuk operasional di Azure ya. Baik Bapak Ibu, bisa kita lihat di slide selanjutnya dan juga Mamia bisa lihat, yaitu dengan bantuan Azure kita bisa mengimprove terkait kolaborasi, lalu juga streamline proses dengan otomisasi dan juga mengenhance terkait security and proven solution gitu ya. Yang keempat adalah uh, better insight with monitoring and visualization. Jadi dengan tools atau produk yang ada di Azure ini sangat bisa sekali untuk mengoptimize terkait operasional di perusahaan Bapak Ibu seperti itu. Oke, Mas Budi. Nah, terkait data center nih, Mas. Kalau di Azure Cloud sendiri, itu data centernya ada di mana aja, Mas? Kalau boleh tahu. Oke, baik Bang ya. Kebetulan di slide saya ini juga ada menjelaskan terkait data center Azure itu ada di mana aja dan region region di seluruh dunia itu ada di mana saja gitu ya.
Boleh Mas mungkin ditunjukkan ke Oke, penonton. baik. Jadi slide saya ini juga sudah tertera, yaitu 60 lebih dari eh, Azure Regional yang tersebar di seluruh dunia, dan juga ada 220 lebih Wah, berarti untuk data center banyak yang ya. tersebar di seluruh dunia. Wih, cukup banyak ya Cukup Mas ya. banyak Nah, sekali, Mbak kalau Mia. di Indonesia sendiri gimana nih Kalau Mas? di Indonesia Heeh. sendiri ini, Mungkin penonton di rumah iya, mau tahu nih, jadi Mas Budi boleh ngejelasin oke sedikit. siap Mbak Mia. Jadi WC Sun dan Mbak Mia perlu ketahui, Microsoft telah merilis Mm-mm. terkait data center yang ada di Indonesia per April tahun ini Wih, gitu. berarti baru banget ya Mas? Baru banget dan masih hangat-hangatnya Wekesan dan Lumia. Hmm, Ya, lanjut lanjut Mas, jadi boleh. jadi gini, isu-isu yang beredar selama ini, jadi kan ada perusahaan-perusahaan yang Mm-mm. terutama finansial ya, Mm-mm. itu sangat restrict sekali terkait datanya Mm-mm. mereka gitu kan. Betul, betul. Jadi mereka mengkhawatirkan terkait data centernya ini ada di luar Indonesia. Nah, saat ini Wekesan dan juga Bamia perlu ketahui, eh untuk hal itu Microsoft sudah menjawabnya. Jadi dengan Oke. mereka membangun terkait data centernya di Indonesia. Indonesia, berarti biar warga-warga Indonesia nih nggak worry lagi betul ya Mas Betul ya. sekali, Bamia. Oke, wah berarti WCS-an nggak perlu khawatir lagi sekarang karena data center Azure itu udah ada di Indonesia ya Mas ya. Ya, betul sekali, Oke Bamia. nih Mas, di pertanyaan selanjutnya nih, sekarang kan sudah banyak banget nih Mas perusahaan yang memakai sistem AI ya. Nah di Azure Cloud ini sendiri udah bisa terintegrasi belum sih teknologi AI dan IoT-nya? Mungkin Mas Budi tahu jawabannya bisa di-sharing ke penonton. Ya, baik. Oke, sebelum ke situ mungkin Mm-mm. saya akan jelaskan terkait improve untuk customer customer Boleh, kali ya. boleh, silakan Yang Mas. pertama dengan Microsoft eh, Azure Cloud ini ya. Mm-mm. Ini customer dimanjakan untuk improve terkait availability dan juga enhance terkait security-nya yang ada di Oke, Azure. Lalu dengan penggunaan Azure ini low latency terkait ke backend oke. ya. Boleh jelasin nggak nih Mas, ini tuh maksudnya apa dari ketiga yang ada di slide ini? Ya, jadi WC-SAN atau Mm-mm. Mbak Mia ini bisa mengimprove terkait ketersediaan terkait misalnya resource yang ada di Azure gitu Oke. ya. Lalu juga meningkatkan terkait security. Jadi Mm-mm. jika Bapak Ibu ada aware terkait security, Mm. eh, Bapak Ibu bisa meningkatkannya di Azure Azure, gitu ya. oke. Dan juga low latency yang dijamin oleh Microsoft gitu. Oke. Jadi memang Mhm. pokoknya udah aman lah ya kalau pakai Azure ya. Iya, kurang Oke, lebih seperti itu. boleh Dan jelasin. untuk AI-nya sendiri, Bapak Ibu Mm-mm. bisa menggunakan resource terkait pembuatan AI solution, Mm-mm. IoT solution, big Mm-mm. data maupun analitik. Mm-mm. Contohnya Bapak Ibu atau Wicasan ingin memanfaatkan produk Azure itu untuk membuat machine learning maupun big data seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, baik. Berarti memang aku bisa simpulkan Azure ini sudah ada ya sistem AI-nya ya. Nah, Mas, melihat penjelasan Mas Budi tadi, aku jadi penasaran nih, Mas. Kalau boleh tahu, kenapa sih kita harus pilih Azure dibanding cloud yang lain? Kan banyak nih, Mas, produk-produk cloud lainnya. Tapi seandainya nih aku pemegang perusahaan nih, kenapa aku harus pilih Azure dibanding cloud yang lain? Ya, jadi gini Mbak Mia, ada beberapa pemanfaatan Mhm. yang bisa digunakan di Azure. Yang Oke. pertama yaitu WCSan atau Mbak Mia bisa menjaga terkait keamanan dan compliance terkait bisnis Bapak Ibu atau WCSan sekalian. Kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu atau WCSan sekalian bisa membuat aplikasi baru dengan layanan digital melalui Hmm, Azure. Azure Nah, Cloud. dengan produk-produk atau services yang ada di Azure. Azure. Gitu. Oke. Yang ketiga adalah penyimpanan dan juga recover gitu ya terkait Mhm. data. Itu sangat memungkinkan sekali dengan penggunaan atau pemanfaatan Azure Tuh, gitu. berarti nggak usah worry datanya hilang gitu ya, Mas? Betul sekali Mbak Oke. Mia. Begitu Wijasa. Lalu yang keempat adalah membuka potensi Mhm. untuk menghubungkan dari suatu perangkat ke perangkat yang lain. Jadi Hmm, terkait konektivitasnya itu memungkinkan sekali Mbak Mia. berarti bisa efisiensi waktu lah. Betul, Oke. betul sekali. Dan Baik, juga Mas. ada yang kelima di sini adalah mengambil langkah untuk
pembuatan ya tadi pembuatan AI gitu ya. Oh, Dengan bantuan Azure ini kita bisa membuatkan terkait membuat AI sendiri gitu. Dan juga untuk AI di samping AI pembuatan AI sendiri mm-mm, di Azure ini juga memang ada yang namanya Copilot, di mana Copilot ini membantu yayasan untuk eh, mengisi prompt di di Copilot tersebut untuk kita ingin membuat satu resource tertentu atau mm-mm. PM tertentu atau solution tertentu itu sangat bisa sekali kayak gitu. Dan juga dengan Azure ini kita bisa membuatkan terkait analisa data dan juga prediksi gitu ya, membuat prediksi gitu ya. Cloud. Nah, mungkin kalau dari benefitnya sendiri nih, Mas, pasti ada dong. WCS-an juga harus tahu nih, Mas, benefit yang ada di Azure Cloud itu apa aja. Nah, Mas Budi boleh kasih tahu ke penonton dan Oke, WCS-an di rumah. ya pastinya. Oke, baik. Gini, WC-san. Untuk terkait benefit di Azure ini, WC-san ada 3 poin penting di sini. Yang pertama, time. Mm-mm. Yang kedua, confidence. Yang ketiga, performance. Oke. Itu yang bisa didapatkan WC-san jika menggunakan Azure Cloud ini. Azure. Oke. Jadi, yang pertama Mm-mm. itu jika WC-san atau Bapak Ibu dan Mbak Mia Mm-mm. ketahui, pembuatan server ini biasanya kan memakan waktu 1 bulan ya. Mm-mm, betul. Nah, ini bisa dipersingkat waktunya menjadi 1 menit saja ketika menggunakan Azure. Contohnya pembuatan Azure VM gitu. Oke. Ini benefit yang pertama nih, Benefit yang Mas. Baru yang pertama pertama. dari segi waktu, Mbak Mia. Oke, Dan oke. juga terkait terkait CosmoDB, Mm-mm. ini dia secara global dan juga bisa diandalkan terkait pemanfaatan database di Oke. Azure gitu ya. Mm. Lalu yang ketiga adalah mengurangi terkait konsumsi IT Mm-mm. dalam manajemen atau monitoring terkait server yang ada. Kayak gitu sih. Ini berarti 3 yang ada di slide ini tuh benefit dari time. Berarti Dari kita time. belum masuk ke confidence sama performance ya, Betul Mas? sekali, Mbak Mia. Oke, mungkin sekarang kita bisa masuk kemana nih, Mas? Confidence. Confidence. Oke, silakan, Mas Budi. Lalu yang kedua adalah confidence, Mbak Mia. Nah, yang pertama adalah memastikan kelangsungan bisnis ya dengan memanfaatkan terkait Azure Search Recovery. Itu. Ini maksudnya apa nih, Mas? Ya, Boleh jelasin sedikit nggak maksudnya? jadi gini, dengan Azure Search Recovery, Mm-mm. Bapak Ibu bisa atau Wicasan ini dibantu terkait backup plan, backup plan itu seperti backup plan Mm-mm. di mana semisal Bapak Ibu punya data center di satu regional itu Mm-mm. bisa di backup menggunakan Azure Site Recovery ini di data center atau site lain kayak gitu. Oke, Lebih seperti itu Mbak Mia. keren ya, Mas. Lalu yang kedua adalah mitigasi terkait resiko. Oke. Nah, di Azure sendiri mempunyai Azure Security Center and Compliance gitu. Dan juga eh, telah dipilih sekitar 450 regional secara global, secara Berarti dunia. udah banyak banget yang pakai Azure Cloud Udah ya, banyak Mas. Ya, banget. nah, makanya WCS-an tuh kalau mau pilih cloud tuh harus yang banyak benefitnya, yang fungsinya bisa berguna dengan baik dan sudah terpercaya di seluruh Betul global sekali ya. Mbak Mia. Oke, selanjutnya Mas Budi yang terakhir Lalu yang nih. terakhir ada performance Mbak Mia. Oke. Ya, yang performance ini eh, dia melibatkan terkait customer engagement ya Mm-mm. dengan apa namanya sentuhan gitu, sentuhan yang humanis. Ya, Azure Oke. gitu ya. Itu pastinya yang tadi secara Azure Cognitive Service. Ya ini bisa secara kecerdasan buatan yaitu AI tersebut ya dengan em, memanfaatkan Azure Cloud ini. Jadi dimanjakan sekali terkait AI. Sistem AI-nya. Oke. Lalu juga tetap update Mbak Mm-mm. terkait apa namanya yang up to date terkait service-service atau perubahan-perubahan yang ada di Azure gitu. Nah, itu bisa diakses di Azure Portal.
gitu. Oh. Nah, dari Microsoft sendiri, dari Azure sendiri, dia akan merilis atau notify terkait perubahan-perubahan yang ada. Jadi, lalu juga menyederhanakan terkait lalu juga menyederhanakan terkait perangkat yang ada menggunakan Azure IoT Solution. Nah, ini bisa dimanfaatkan juga nih, gitu, Oke. secara Nah, benefitnya. mungkin sudah banyak banget ya Mas ya yang pakai perusahaan-perusahaan tuh yang pakai cloud. Mungkin salah satunya juga Azure. Nah, tapi aku mau tanya dari Mas Budi sendiri, kira-kira menurut Mas Budi, tren migrasi ke cloud ini akan terus berkembang nggak sih Mas untuk ke depannya? Saya bilang akan berkembang, Mbak. Wih, Ya, bener nih Mas. benar, Mbak. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Banyak perusahaan mulai Heeh. melirik Azure Cloud ini ya, sebagai Oke, solusi jangka panjang bagi. itu. Tuh. Oke. Jadi eh, kita bisa lihat di Mm-mm, slide saya mm-mm, ini. mm-mm. Ya, Hmm, jadi cloud migration di Azure ini selalu ada peningkatan, Bami. Di tahun iya, iya. 2017 ini peningkatan terkait IaaS, penggunaan IaaS Hmm, itu mencapai 36,6%. 6%. Ya, Lumayan ya Mas ya. iya. Cukup Dan tinggi. juga ada 80% terkait CIO gitu ya. Dan ini merupakan bisnis leader untuk IaaS menurut Gartner ya. Dan juga Oke. penggunaan Azure PaaS ini mengurangi waktu untuk memanage terkait aplikasi mereka gitu ya. Berarti Eh, kemungkinan dalam jangka waktu panjang perusahaan akan terus mencari cloud solution ya Mas ya. Betul sekali. Dan Oke. juga di Mm-mm, tren sekarang saat ini mm-mm. memang udah cloud transformation ya Mbak Mia ya. Dan jadi diutamakan eh, terkait kecepatan dan Mm-mm. juga security and compliance-nya pastinya itu. Oke, menarik banget WCS-an. Jadi bisa aku bilang ketika perangkat lunak atau hardware tidak lagi didukung, cloud ini bisa jadi solusi. Betul, Betul Mas. sekali. Oke. Nah, udah denger kan WCS-an tadi yang udah dijelasin sama Mas Budi, banyak banget keunggulan dari Microsoft Azure. Sekarang bagi WCS-an nih yang belum menggunakan cloud, berduan deh saran aku segera migration ke Azure ya, Mas ya. Ya, betul sekali, Tapi nih Tisa. Mas, Ya, sebelum migrasi dimulai, saya dengar ada di Azure itu yang namanya framework. Nah, itu framework itu bisa jadi panduan saat menggunakan Azure atau gimana sih, Mas? Mungkin bisa dijelasin nggak, Mas? Ke aku nih, aku juga kan kurang paham nih. baik. Boleh Siap, dijelasin. Mbak Mia. Baik. Jadi sebelum ke ranah framework Mm-mm. tersebut, jadi saya akan coba memberitahu Mm-mm. terkait trigger Mm-mm. migrasi ini apa aja sih Oke. yang mendorong hal itu Oh, gitu ya. oke. Jadi yang pertama kita bisa lihat ya Wechesan dan Bamia di sini Mm-mm. ada yang pertama adalah data center contract expired, di mana Mm-mm. di sini kita sama-sama ketahui kontrak data centernya ini sudah Mm-mm. habis gitu ya, yang itu membuat eh, mendorong Untuk untuk pindah. pindah ke cloud. Oke. Yang kedua adalah mengintegrasikan terkait akuisisi dengan cepat. Oh. Jadi dengan mengakuisisi terkait softwarenya gitu ya Mm-mm. atau sistemnya itu dengan cepat dan juga ini yang mendorongnya. Tuh. Mm-mm. Yang ketiga adalah urgensi atau Urgent capacity needs. urgency capacity needs di mana Mm-mm. kebutuhan kapasitas ini mendadak jadi tidak bisa scalable gitu. Oh, Jadi dengan Azure oke. sebenarnya dengan capacity needs ini bisa terbantu. Oh gitu, Tuh, oke itu yang oke. mendorongnya. Lalu juga ada pembaruan terkait software dan hardware. Hmm, Nah, jadi dengan eh, apa namanya dengan trigger tersebut, salah satunya software dan hardware refresh atau pembaruan software dan hardware yang eh, dan juga ancaman terkait security, mm-mm. lalu juga compliance dan juga aplikasi inovatif. Ya, dan yang terakhir adalah end of support terkait software yang ada di um, on-premise kayak gitu. Oke. Ya, kurang lebih hal-hal ini yang mendorong Untuk pindah untuk ke cloud system. betul Oke, sekali untuk pindah oke, atau oke. migrasi ke cloud. Oke.
Mungkin bisa dijelasin next-nya nih Mas, pertanyaan saya yang tadi nih Mas terkait Oke, framework. siap. Oke, terkait framework Mhm, atau eh, yang diadopsi dari mhm. Azure ini seperti apa? Yaitu kita bisa memakai Cloud Adoption Framework atau singkatannya itu CAF. Itu. Jadi di mana dengan framework ini, Pecesan dan Bamia perlu ketahui, kita di-guide terkait eh, perpindahan atau migrasi itu secara efektif. Itu seperti Oke. apa? Lalu juga fokus pada faktor-faktor yang ada seperti strategik dan juga finansial, lalu teknikal. Teknikalnya itu seperti apa ketika migrasi ya. Lalu terdiri dari 6 pilar, di mana yang pertama adalah strategi, yang kedua ada plan, yang ketiga ada ready, yang keempat ada adopt, yang kelima ada governance and management. Ya, Bisa dijelasin nggak nih Mas, ya. dari masing-masing 6 pilar ini tuh bagaimana sih terkait detailnya? Oke, baik. Jadi gini, Wicesam. Mhm. Yang pertama di sini ada kita bisa lihat sama-sama ada define strategi. Ya, ini kenapa di define strategi kita harus memahami dulu terkait motivasi kita pindah itu seperti apa. Dan juga business outcome-nya. Jadi keluaran terkait bisnisnya itu kita mau kemana arahnya, gitu ya. Lalu juga bisnis justify dan juga prioritas project. Ini Oke. priority pertama atau tidak terkait migrasi ini. Lalu juga ada plan. Nah ini harus diplanningkan secara matang, begitu ya. Lalu juga ada kesiapan juga. Kesiapan ini dari tim IT atau vendor Mhm. nantinya ini perlu ada kesiapan untuk migrasinya, gitu ya. Lalu setelah ada kesiapan dan kesepakatan, Mhm. nantinya akan mengadopsi terkait migrasi dan inovasinya itu seperti apa, kayak gitu kurang Oh, lebihnya. oke oke. Ya. Lalu setelah itu ada namanya governance and manage-nya. Itu setelah migrasi ini akan dilakukan secara governance compliance-nya dan juga manajemennya itu seperti apa nantinya di Azure. Kurang lebih seperti itu untuk kita menggunakan eh, framework ini. Oh, framework. Oke, oke. Jadi bisa aku bilang kalau misalnya kita mau pindah ke cloud nih, Mas, nggak bisa main asal pindah aja ya. Berarti Betul sekali. memang harus benar-benar ada rencana yang baik, strategi yang baik ya, Ya, Mas ya. strategi yang Oke. matang, Jason. Oke, oke. Saya pernah dengar di Azure Cloud itu ada namanya 5R. 5R itu apa, Mas, kalau boleh tahu? Itu Ya, untuk menyusun strategi atau gimana? ya baik. Mm-mm. Itu eh, adalah salah satu untuk pendekatan kita Oh, terkait pendekatan. migrasi ini harus menggunakan strategi apa Oh, dan oke, bagaimana oke, oke. Biar begitu. susun dengan Biar baik tersusun ya. dengan baik dan solusinya tepat. Oke, Gitu. oke, oke. Itu mas saya pernah dengar. Ya, benar sekali, Mia. Oke. Berikut adalah di sini yang pertama adalah rehost sebenarnya. Rehost di mana rehost ini Mm-mm. berguna sekali ketika pemindahan terkait aplikasi ke Azure atau sistem yang ada di on-premise ke Azure Mm-mm. Mia Mm-mm. dengan perubahan secara minimum tanpa adanya perubahan yang atau bisa dibilang eh, efeknya terlalu apa namanya terlalu berimbas ke banyak hal gitu ya. Oh. Nah ini bisa digunakan untuk rehost. Jadi misal saya pernah ada project terkait migrasi sistem AX. Itu AX 2012 kan sebelumnya ada di Mm-mm. Iya, on-premise. Nah, itu oke. kan berupa VM. Nah, di Mm-mm. mana VM tersebut eh, diinginkan oleh customer migrasi ke Azure. Nah, Oh, itu jadi gitu. kita menggunakan live and save begitu. Oh, oke, oke. Lalu yang kedua ada refactor. Oh. Ya, jadi kita bisa lihat sama di sini ada refactor, di mana refactor ini yaitu berguna sekali untuk memodifikasi terkait aplikasi ya dan juga lebih sesuai dengan atau bisa disesuaikan
dengan Jadi bisa custom yang kita mau gitu apa betul gimana? disesuaikan dengan cloud gitu ya, Oke, tanpa oke. cloud yang ada di Azure Oke. gitu, tanpa merubah terkait arsitektur gitu ya. Nah, ini bisa digunakan Oke, untuk oke. yang tadi terkait Vektor. vektor tersebut. Ya, next mas. Nextnya yaitu ada rearsitek ya, dimana rearsitek ini untuk memodifikasi atau mendesain Hmm. ulang terkait arsitektur aplikasi secara signifikan banyak. Betul sekali. Nah, ini ya contohnya jika menggunakan atau menggunakan layanan terkait microservices gitu, dan juga containers ya di Azure. Misalnya kalau Azure microservices itu seperti Azure Kubernetes kayak gitu. Oke, belum pernah dengar tuh saya. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Oh, oke, oke. Baru Dan 3 juga nih mas, ada tiga, 2 lagi. ada dua lagi. Yang keempatnya adalah rebuild. Rebuild. Rebuild ini di mana WCSan bisa memanfaatkan Hmm. atau membuat ulang terkait aplikasi di Azure gitu, Oh gitu. menggunakan produk-produk atau services yang ada di Azure gitu. Lalu yang kelima adalah replacement-nya. Ya, replace. Di mana WCSan bisa menggunakan solusi ini sebagai pengganti dari sistem yang lama. Itu. Contohnya bisa WCSan itu menggunakan seperti Microsoft 365. Misal nih, contohnya WCSan menggunakan email server yang lama gitu ya, menggunakan Zimbra gitu di on-premise ataupun Exchange online. Exchange on-premise di on-premise server gitu ya. Nah, itu bisa dimigrasikan ke produk Microsoft 365. Lalu juga gini, yang tadi saya bilang juga, tadi kan ada Microsoft Dynamics ya, Microsoft Dynamics 365, atau yang sebelumnya Microsoft AX gitu ya, yang di on-premise tuh, AX 2012, itu bisa dimigrasikan go to cloud ke Microsoft Dynamics 365. Dan sebenarnya itu backend-nya itu ada Azure sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya yang tadinya on-prem terus mau pindah ke cloud, dia bisa nih Mas pakai strategi 5R ini ya. Betul sekali. Oke. Jadi di sini kita bisa mengetahui plotting Iya, terkait apa aja nanti yang harus disiapkan, yang harus dikerjakan betul ya Mas sekali. ya. Oke, Dan nah juga solutioning-nya tepat gitu betul. Nah, dari 5 strategi ini nih Mas, pasti kan ada tahapannya dong. Setelah kita planning strategi, ada tahapannya apa sih yang harus kita lalui? Nah, apa aja nih Mas, kalau boleh tahu Ya, tahapan-tahapannya? baik. Di saat ini tahapannya yang pertama adalah discover. Oke. Discover yaitu mencari terkait scanning terkait resource yang ada di sistem yang akan kita pindahkan gitu. Yang kedua adalah di assess. Jadi setelah di scanning di Azure sendiri itu akan mengakses terkait kebutuhannya, juga size datanya, dan juga dependensinya itu seperti apa, dan juga pendekatan ke yang tadi strateginya kemana gitu. Itu akan disuggest oleh ketika kita menggunakan migration dari Azure ini gitu. Yang ketiga adalah migrate. Nah, migrate ini tahapan selanjutnya setelah akses kita melakukan migrate gitu. Yang pertama kita harus tahu dulu nih migrate plan-nya kapan, rencananya kita mau kapan dulu nih. Terus juga sebelum kita melakukan performance migration, melakukan migration action terkait final migration-nya, kita melakukan testing dulu umumnya. Biar nanti nggak banyak kesalahan gitu. Betul sekali. Melakukan testing,
lalu kita melakukan performance migration atau final migration gitu. Oke, berikut ya teman-teman ya tahapan kalau misalnya teman-teman mau pindah ke klub, Betul betul ya sekali Mas ya. Mbak. Oke, Mas Budi, dari tadi kan kita udah banyak banget nih Mas ngebahas tentang migrasi-migrasi. Mas Budi juga tadi menjelaskan kan mengenai tahapan-tahapannya. Tadi juga ada discover yang dimana kita harus men-scanning, betul ya Mas ya. Betul sekali. Terus yang kedua ada assess, di mana kita harus menilai nih bisa gak sih kalau misalnya kita pindah ke cloud, terus berapa juga ukuran yang diperlukan. Terus yang terakhir ada migrate, di mana kita proses migrasi, tapi tentunya dalam proses migrasi itu kita juga harus menentukan planningnya ya Mas, ya mau seperti apa, dan yang Betul. pastinya juga kita harus tes, betul gak Mas Betul ya? sekali Mbak Mia. Oke. Nah, Mas, dari tahapan-tahapan ini, kira-kira apa aja sih, Mas, yang bisa dimigrasikan ke dalam sistem cloud ini? Mungkin Mas Budi boleh jelasin. Oke, baik Mbak Mia, terima kasih. Oke, di slide selanjutnya ya, dengan eh, dari pertanyaan Mbak Mia tersebut, Mm-mm. pada slide ini kita bisa menggunakan Azure Migrate Service. Ya, jadi Azure Migrate Service ini adalah layanan dari Microsoft Azure Mm-mm. yang berfungsi sebagai central hub, Oke, di mana membantu untuk perpindahan atau migrasi. oke, Gitu oke. ya. Yaitu yang pertama balik lagi ke tahapan yang tadi, Yang di yaitu cover, cover, terus cover access dan grade. migrate. Oke. Itu. Jadi tahapan-tahapan tersebut Mm-mm. bisa dilakukan menggunakan Azure Migrate Service. Mm-mm. Gitu ya. Jadi di Azure sendiri sudah ada fitur atau tools yang bisa kita gunakan untuk migrasi. Oh, I see. Ya, Apa tuh, Mas, kalau boleh tahu tuh? jadi apa aja sih yang bisa dimigrasikan? Yaitu VMware. Jadi Bapak Ibu jika di server on-premise sekarang Mm-mm. itu memakai VMware, lalu Mm-mm. juga Hyper-V dan juga physical server Mm-mm. di dalam data center Bapak Ibu di on-premises, itu bisa dimigrate menggunakan Azure Migrate Service. Gitu. Oh. Lalu juga database. Jadi misal kalau Bapak Ibu atau Wicasan ingin memigrasikan hanya database-nya sendiri, ini bisa menggunakan Azure Migrate Azure. Service gitu. Oke. Dan nantinya dimappingkan dengan solution yang ada di Azure. Seperti SQL Server gitu ya. SQL Server on Azure. Mm-mm. Lalu juga jika Wicasan atau Bapak Ibu mempunyai web apps gitu ya. Web apps yang dibangun di on-premise server maupun di cloud lainnya. Nah, itu bisa dimigrasikan menggunakan Azure Migrate Services ini. Gitu. Lalu juga ada Azure Databox. Jadi Azure Databox ini misal Bapak Ibu sudah menggunakannya di regional lain gitu. Nah, itu ingin dimigrasikan ke regional Indonesia gitu misalnya ya. Bisa ya. Mbak Mia ya. Nah, itu bisa sekali. Oke. Lalu juga ada virtual desktop infrastructure, di mana dengan Azure Migrate Services ini bisa juga dibantu terkait migrasinya dari regional satu ke regional lainnya. Gitu. Nah, lebih seperti itu Mbak Mia. Lalu, nah di sini juga ada tertera ya, bisa lihat ya. Built-in tools itu apa sih? Built-in tools ini itu tools yang dibangun oleh Microsoft sendiri, yaitu Azure Migrate Services. Dan juga ada third-party tools Mbak Mia, tidak menutup kemungkinan. Apa tuh, Mas? Jadi Microsoft ini tidak menutup kemungkinan untuk partner-partnernya berpartisipasi untuk migrasi. Oh, I Nah, see. jadi di sini ada third-party tools gitu ya. Nah, itu yang pertama adalah Cloud Damice gitu ya. Yang kedua adalah Carbonate, yang ketiga ada Turbonomic, lalu juga ada Current Surpass. Nah, jadi WCSan dan Mbak Mia bisa di search tuh terkait apa namanya tools tepatnya itu. Nanti pastinya saya akan mencari tahu lebih dalam ya Mas ya terkait ini. Jadi berikut tahapan-tahapan yang tadi diberikan Mas Budi berarti cukup praktis ya Mas ya. Nah, kalau dari pengalaman Mas Budi sendiri nih, ada gak sih contoh kasus Mas Budi nanganin case migration dari on-prem ke cloud gitu misalnya? Ya, Ada baik. mungkin? Di slide ini saya coba tampilkan terkait sebelum ke arah situ, saya coba tampilkan ya. Microsoft itu punya sertifikat cloud provider apa aja sih gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat sama-sama.
itu Microsoft sudah memiliki ISO 27001 dan juga ISO 27018 gitu ya, dan juga ISO 27717 dan lain sebagainya, dan bisa Bapak Ibu lihat dan Oh, juga banyak Bapak ya lihat. Mas ya. Kurang lebih seperti ini terkait sertifikat yang dimiliki oleh Azure Oh, sebenarnya. oke. Nah, untuk contoh ya, contoh Contoh migrasi yang kasus. pernah atau contoh kasus gitu ya Pernah yang Mas ada Budi handle lah di sebelumnya. Azure gitu ya. Betul. Jadi contoh kasus pada kali ini yaitu migrate to Azure Virtual machine. Virtual Machine. Apa tuh Mas? Betul. Kalau boleh tahu. Nah, jadi di sini semisal Wecesan atau Mbak Mia itu memiliki Hyper-V atau Azure atau physical server yang ada di on-premises ya, itu bisa sekali dipindahkan. Nah, jadi kan di Hyper-V, VMware atau physical server ini kan sebenarnya di dalamnya itu di-deploy terkait VM atau server gitu ya. Nah, itu akan bisa dimigrate ke Azure Virtual Machine. Oh, Azure Virtual Machine. Di mana secara infrastruktur dan secara sistem atau juga sistem operating system maupun juga sistem yang sudah ada itu bisa dimigrate secara langsung. Dimana ini pendekatannya adalah lift and shift ya, gitu. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Jika kita menggunakan Azure Migrate ya, menggunakan Azure Migrate ini, kita melakukan discovery, tampilannya seperti ini. Kurang lebih WCSan bisa melihat ya, kalau kita menggunakan Azure Migrate, tampilannya itu seperti apa, seperti ini ya. Nah, ini udah dilakukan discovery dan assessment. Jadi, di sini sudah tertera ada 103 server yang ada di sistem sebelumnya. Lalu juga ada server running on SQL server, ini ada 15 web servernya, bisa terlihat ya. Ini ada OS distributionnya apa aja, Windows, Linux, dan ini dia tidak terbaca terkait OS-nya. Yang bisa dibaca adalah Windows 65 dan Linux 190. Dan juga ada di sini appliance terkait appliance 2 dan juga ada assessment-nya. Nah, ini ada totalnya, ada Azure VM-nya. Nah, ini bisa ini solusinya ya. Jadi ini mappingnya nih, jadi ada 10 VM, ada Azure SQL, Azure Service dan gitu. Seperti ini. Kurang lebih seperti ini namanya. Oke, mungkin ada lagi gak nih Mas terkait migrating to Azure Virtual Machine yang ingin Mas Budi jelasin ke teman-teman di rumah? Oh iya, selain itu nih, ini adalah tampilan dependensi terkait analisis. Nah, ini masih sama Mbak Mia terkait Azure Virtual Machine. Nah, ini terkait dependensinya. Jadi, WCSan dan Mbak Mia bisa lihat sama-sama ya. Terkait dependensinya, ini terlihat nih di sini. Apa tuh Mas dependensi Nah, analisis? ini bisa terlihat jika Bapak Ibu atau WCSan menginstal agent masing-masing server. Nanti terlihat terkait detail. Dependencies itu lebih ke detail dari masing-masing VM tersebut. Gitu, dan juga terkait apa namanya relasinya ini seperti apa nih, atau terkait topologinya gitu ini seperti apa. Terlihat ya. Oke, baik. Kalau terkait database-nya sendiri gimana Mas? Untuk database-nya nanti di slide selanjutnya ya Mbak Mia. Nah, ini saya juga masih membahas lagi terkait virtual machine Mbak Mia dan Itisan. Nah, ini adalah assessment-nya ditampilkan berdasarkan discovery tadi. Gitu. Nah, ini tampilannya adalah berbagai charting seperti ini tampilannya. Gitu. Ini asesmennya. Iya, betul Mbak Mia. Ini adalah tampilan ketika kita menggunakan Azure Migration Services. Gitu. Lalu yang kedua adalah migrate to Azure Database.
Jadi dengan Azure Migration Services ini kita bisa dibantu untuk memigrasikan terkait database yang ada di on-premise kita gitu. On-premise kita ke Azure. Nah ini kita bisa lihat sama-sama ada SQL Server, MySQL, Oracle, atau other database management system lainnya. Gitu. Oke. Nah, lalu di sini juga ada Azure Database Migration Services, di mana dari database yang ada di on-premise ini bisa dipindahkan ke Azure Database. Di sini ada Azure SQL Server, Azure SQL Managed Instance, juga ada SQL Server in Azure VM, dan juga ada tidak menutup kemungkinan nih selain produk Microsoft, yaitu Postgre dan MySQL. Itu bisa juga. Iya. Oke. Next mungkin Mas, apa lagi nih yang bisa dijelaskan dan bisa diinfokan khususnya ke saya nih orang awam yang belum tahu banget mengenai Azure Migration dan lain-lainnya. Ya, sebelum situ, sebelum ada case atau study case lainnya, saya akan membahas lagi di tahapan Azure Migrate database ini, gitu ya. Lebih tepatnya ketika kita assessment terkait database-nya. Ini adalah berikut tahapan di assessment-nya atau tampilan di assessment seperti itu, Cesa. Kita bisa lihat sama-sama. Nah, kita bisa memilih terkait Azure SQL targetnya, kita mau ke Azure SQL Managed Instance, atau juga SQL on Azure VM, lalu Azure SQL Database, begitu. Ini kan berarti bisa migrasi database ya Mas ya. Selain database, apalagi kalau kira-kira aplikasi bisa gak sih Mas migrasi aplikasi ke Azure? Kalau aplikasi itu bisa. Bisa. Mungkin nanti kali ya di slide selanjutnya ada nih. Karena saya masih bahas terkait Azure Migrate lagi di slide selanjutnya, Mbak Mia dan Wecesan. Oke. Iya. Nah, ini adalah pemilihan dari atau destination yang dipilih ya terkait Azure Database tadi. Jadi ada database dari on-premise atau dari another cloud gitu ya, to Azure. Ini kurang lebih seperti ini caranya gitu ya. Ini juga sama, masih dalam tahapan Azure Database Migration ya. Nah, dan juga di samping itu, nah yang tadi ditanyakan Mbak Mia nih, Cesan. Iya. Terkait aplikasi ya. Betul sekali, di Azure Migration Service ini bisa juga memigrasikan Azure App Service ya. Azure App Service. Jadi yang pertama seperti biasanya melakukan discovery, melakukan assessment, lalu melakukan migration gitu. Lalu selain itu bisa memigrasikan terkait containers gitu ya. Apa nih Mas? Containers ini yang tadi. Semisal nah di sini kan terlihat nih migrate ASP application to containers on Azure Kubernetes Services. Jadi semisal Cesan atau Mbak Mia nih punya aplikasi yang dibangun dari ASP.NET gitu ya. Ini bisa dipindahkan secara kontainer di Azure Kubernetes Service. Jadi secara Microsoft Services seperti itu. Oke, wah menarik banget ya WCSan pembahasan hari ini mengenai migration with Microsoft Azure. Nah, bagi Bapak Ibu nih dan WCSan di rumah, bagi yang ingin migrasi ke cloud, Bapak Ibu harus memilih partner yang tepat tentunya ya Mas Budi ya. Betul nggak Mas? Partner yang tepat itu adalah solusi utama untuk segala kesuksesan perusahaan. Supaya nanti juga hasilnya baik untuk bisnis Bapak dan Ibu. Nah, dari Mas Budi sendiri nih Mas, ada tips nggak buat WCSan di rumah yang ingin mencari partner untuk migrasi nantinya? Ya, baik WCSan dan Mbak Mia. Jadi kenapa sih pilih WCS ya, Mbak Mia dan WCSan? Yang pertama terkait pengalaman untuk migrasi ini, kita juga sudah punya technical
atau eh, personal-personal yang benar-benar sudah ahli di bidangnya. Sudah bersertifikasi belum Sudah tuh, Mas? Oh bersertifikasi ya, juga, oke. dan juga terkait pemilihan frameworknya Mm-mm. itu juga sudah eh, tim WCS juga sudah paham terkait framework yang tadi. Berarti sudah Uh, terpercaya ya WCS-an ya. Oke, jadi dan juga secara pengerjaan dan juga timelinenya nih Mbak Mia dan oke. WCS perlu ketahui, di WCS ini kita secara schedule dan timeline ini secara pengalaman itu sesuai dan On tepat time, on on time time. gitu bisa Berarti dibilang. saya misalnya nih Mas punya perusahaan, ada plannya targetnya sampai segini, tapi saya mau pilih WCS untuk jadi partner saya, itu bisa menjanjikan ya untuk on time, Iya, nggak molor-molor gitu ya Mas iya ya? betul Oke, Mbak Mia. good. Iya. Nextnya apa nih Mas? Lalu juga secara komunikasi nih, secara Mm-mm. komunikasi kita juga reguler, reguler atau secara transparan gitu ya, buat Oke. kolaborasi antara WCS sebagai vendor dan to customer gitu ya. Nah, bisa dengar sendiri ya, Bapak Ibu di rumah, WCS-an yang mau migrasi ke cloud, khususnya ke Microsoft Azure, Bapak Ibu harus pilih partner yang tepat dan WCS itu bisa jadi solusi. Karena yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Budi, WCS itu sudah banyak banget pengalamannya, sudah terpercaya, dan yang pastinya sudah berlabel Microsoft Partner. Betul Betul kan, Mas sekali Mbak Budi? Mia, Oke betul Mas sekali. Budi, nggak kerasa nih kita udah ngobrol banyak banget terkait Microsoft Azure, khususnya Azure Migration ya Mas Budi ya. Terima kasih banyak Mas Budi Terima kasih sudah banyak juga. meluangkan Terima waktunya kasih Mbak di Mia sesi sudah kali diundang ini. ke podcast kali ini. Dengan senang hati, terima kasih ilmu yang sangat bermanfaatnya untuk saya khususnya dan WCS-an di rumah. Saya yakin ya Mas Budi, WCS-an di rumah juga senang banget nih dapat ilmu yang bermanfaat dari Mas Budi. Terima kasih sekali lagi Mas Sama-sama Budi. Mbak Mia. Dan tentunya juga saya mau berterima kasih banyak kepada semua pendengar, khususnya WCS-an. Dan jangan lupa untuk follow channel kami, channel WCS Abisena ini, dan tonton terus podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. See you. Bye bye, see you.